Danita, terima kasih laporan langsung dari Masjid Jogokarian. Mungkin ini yang saya tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, di tahun ini kita melaksanakan berbeda. Tapi bagaimana ya agar perbedaan ini bisa kita sikapi dengan bijak. Mungkin yang menghormati lah untuk yang besok berpuasa. Dan juga mungkin bahwa tetap persatuannya ini sama muslim. Seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam agama Islam ini banyak ya perbedaan-perbedaan pendapat. Terutama dalam urusan-urusan ibadah, syariah. Dan ini satu hal yang harus kita sikapi secara dewasa dalam beragama. Karena semakin kita dewasa beragama, semakin kita mau belajar, pengetahuan kita bertambah, kayaknya akan semakin mampu memaklumi satu perbedaan ketika memang itu dasarnya tidak hanya satu. Ada satu prinsip yang bagus yang harus kita pahami bersama, satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Nah, ini mengajarkan kepada kita kalimat ini bahwa selama kita takbirnya sama, Allahu Akbar, kemudian rukuknya sama, sujudnya sama, tapi ketika tata cara ibadahnya beda, ya itu harus dengan kecerdasan beragama gitu. Tidak bisa dengan egosentris kita pribadi sehingga merasa lebih benar dari yang lain. Nah, kekurangan kita termasuk saya, kalau dalam hal perbedaan ini kita lebih banyak fokus pada bedanya, tapi lupa untuk berbahagia dalam bentuk samanya. Sekarang ini kan ada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara kita yang dari Muhammadiyah kan sudah mulai tarawih. Tapi kita yang ikuti pemerintah kan sudah mulai besok ya, baru besok malam kita bertarawih. Ini satu hal yang justru harus mendewasakan kita. Oh, ini loh Islam itu bisa indah walaupun dengan perbedaan dalam urusan awal puasa. Karena metodenya pun beda. Nah, kedewasaan kita nih dalam hal menyikapi seperti ini kembali ke prinsip tadi. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Jangan sampai justru saling berbeda pendapat tapi saling nyinyir, update status yang nggak baik. Bagaimana harus saling support gitu loh. Saudara kita yang Muhammadiyah sedang tarawih, kita yang baru besok kita tanya, gimana tarawihnya? Lancar, alhamdulillah. Ini kan satu hal kepedulian. Jadi jangan sampai kita beda dalam ibadah tapi tidak mengedepankan akhlak. Yang paling penting itu adalah akhlak dalam menyikapi perbedaan. Ya mudah-mudahan kita boleh berbeda mengawali puasa. Tapi bagaimanapun itu pasti ada hikmah yang indah di balik itu semua. Nah, mungkin saya ke Dr. Yusuf. Indahnya berpuasa ini selain memang kita akan mendapatkan pahala yang maksimum jikalau kita memang benar ibadahnya di tahun ini. Tapi juga adalah berbuka puasa. Ini sudah kepikiran. Masih jauh nih bukanya, kepikiran makan gorengan, minum es doger, minum es campur. Lupa bahwa tahun ini kita harus harap-harap cemas. Kalau imun turun, virus bisa masuk. Bagaimana, Dok? Ya, kalau saya tetap SOP-nya, protokolnya adalah protokol kesehatan kita jangan abai. Ketika kita berbuka puasa, seperti yang saya sering sebutkan, cobalah kita perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena itu akan meningkatkan imunitas kita. Tadi Pak Ustadz selalu bilang, imunitas nomor 1. Saya sangat setuju. Dan kemudian pada saat berbulan puasa ini, kita juga, kalau saya nih di grup alumni SMA Jakarta Bersatu, kita malah mulai mencoba mencari-cari berbagi sama anak-anak yatim dan piatu. Kenapa? Karena kita juga ikut membantu mereka, kita makan bersama, kita bisa berbagi mereka, ya kita imun juga nikat karena kita saling berbagi ya. Tapi kata kuncinya adalah protokol kesehatan tidak boleh diabaikan, perbanyak makan sayur dan buah-buahan, dan selalu jangan dulu deh makan yang dingin-dingin, lebih baik tetap minum air hangat. Karena kan kita ketemu banyak orang ya, nanti kalau kita buka bersama gitu. Kira-kira itu yang paling penting. Oke, nah Ustadz ini juga paling penting. Saya juga merasa ditegur terkadang kalau berbuka puasa, pesan menunya banyak hingga tak mampu menghabiskan. Saat kita posting pula di sosial media, seakan kita lupa bahwa ada orang yang sahur dan berbuka puasa hanya mungkin dengan 1 potong tempe saja. Atau mungkin hanya minum air putih karena nggak mampu. Ini bagaimana supaya kita punya empati di tahun ini? Kesempurnaan puasa itu bukan hanya pada tahap kita menjaga haus, kemudian menjaga lapar. Tapi ada sisi level yang lebih tinggi ketika kita mencoba untuk berpikir positif. Kita puasakan pikiran kita dari negative thinking. Bukan hanya pikiran, bahkan lisan. Bahkan yang lebih berat itu sekarang, namanya bulan puasa mungkin lebih banyak di rumah. Hati-hati, bukan hanya ada dosa lisan, tapi yang lebih banyak dosa tulisan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena jangan sampai hal-hal yang kita anggap itu sesuatu yang nggak ngaruh lah. Saya posting dengan makanan yang serba mewah supaya orang juga bisa lihat saya lagi bersyukur, tahadus bin nikmah. Tapi jangan lupa, itu bisa merusak pahala puasa kita.
Nah ini kan kesempurnaan puasa bukan hanya dari kita yang berpuasa, tapi bagaimana kita berempati, melihat dan menjaga perasaan orang lain. Apalagi dengan setelah COVID, ada orang yang usahanya mungkin gulung tikar, bangkrut. Bahkan kemarin sempat viral ada orang mau mudik sampai numpang di kolong bis. Itu kan cukup prihatin ya. Bagaimana di sisi lain ada orang yang posting-posting harta, kemewahan dan lain sebagainya, walaupun ketangkep misalnya gitu kan. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua gitu loh. Jangan ketipu sama casing orang lain. Iya, betul. Karena kedewasaan beragama itu bukan hanya dari toleransi beribadah, tapi bagaimana kita memposisikan orang lain itu juga jangan sampai berdosa karena iri, karena kita yang bikin iri. Betul. Nanti